Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami adalah Engkau, Allah penolong yang sejati. Tuhan, tidak ada satupun yang pasti di dalam hidup ini. Hanya Engkaulah Allah yang setia, yang kekal dan yang berkuasa, yang bisa menjadi pengharapan kami untuk meletakkan seluruh jiwa raga kami kepada Engkau. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kami boleh Engkau berikan masuk di dalam tahun 2026 ini. Kiranya Engkau Tuhan boleh menolong kami pagi ini, supaya kami boleh memandang kepada Engkau dari semua hal yang tidak pasti ini, supaya Engkau Allah yang sejati itu, dan Engkau Allah yang berkuasa dan yang kekal itu. Kepadamulah kami boleh menaruhkan segala pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami Tuhan. Hal-hal di dalam diri kami yang perlu untuk dikoreksi, supaya benar-benar dari sana pun kami terus mau dibaharui oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Iya. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi hari ini dari Mazmur 146. Mazmur 146. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nantinya yang genap. Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Iya. Mari kita melihat kertas suarta kita. Temanya di sini hanya Allah satu-satunya penolong. Iya. Kita bersyukur Tuhan membawa kita masuk dalam tahun 2026 ini. Ya, apakah kita menyadari atau tidak ya bahwa Tuhan yang memberikan kita masuk tahun 2026 ini karena napas itu belum Dia ambil. Ya, karena mungkin entah ada di antara keluarga kita, orang terdekat kita, atau yang kita dengar informasi dari luar, ada yang tidak masuk ke dalam tahun 2026 ini. Iya. Kita tidak tahu apa yang akan kita lalui di dalam tahun ini. Gak ada yang pasti, gak ada yang jelas. Senang, susah, baik, buruk, mungkin kita akan alami. Bisa saja bukan mungkin, tetapi ini jangan-jangan pasti, ya. Senang, susah, baik, buruk, ini akan kita alami. Tetapi penghiburan untuk ke depan
adalah Tuhan sebagai penolong kita yang sejati. Ya, kita melihat di dalam pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sikap pemazmur di dalam memuji Tuhan? Dikatakan tadi di ayat 1 dan 2 ini, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini bukan ungkapan yang lahir dari bibir saja dari pemazmur ini. Ini adalah ungkapan iman dari si pemazmur ini, sehingga dia berkata jiwaku pun memuji Tuhan. Jiwa adalah bagian terdalam di dalam diri yang dia katakan tadi, jiwaku memuji Tuhan. Iya. Jiwanya tadi pun mengagungkan Tuhan. Jiwanya pun sungguh-sungguh sujud kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan iman karena pemazmur ini sendiri tentunya sudah mengalami Tuhan, atau sederhananya Tuhan itu sudah ada dalam hidupnya. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan itu. Dia sudah memiliki relasi yang jelas dengan Tuhan itu. Ini bukan ungkapan sekedar pengetahuan yang lahir dari bibir, tetapi ini sungguh pengalaman iman di dalam pemazmur ini. Maka kita lihat tadi di sini pemazmur katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Ini adalah satu ketetapan, ini adalah satu komitmen di dalam diri pemazmur ini tadi, di mana dia katakan, aku mau memuliakan Tuhan selama aku hidup. Ini bukan berarti dia memuliakan Tuhan itu tergantung situasi. Dia memuji Tuhan itu tergantung keadaan atau waktu-waktu tertentu atau karena alasan-alasan tertentu, tidak. Tetapi dia katakan tadi di sini, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bahkan dikatakannya, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Satu ketetapan hati. Mengapa sampai sedemikian ya? Ketetapan hatinya, komitmennya, dia katakan tadi, aku mau memuliakan Allahku selama aku hidup. Ya, kalau semalam pengisiannya, saya lihat Sianu di mana, Sianu di mana, Sianu di mana. Ada seperti itu dalam hati saya gitu ya. Atau berpikir gini, udah terlalu banyak ku tahu firman Tuhan. Adakah pengetahuan terhadap Tuhan ini sudah terlalu banyak? Adakah pengenalan akan Tuhan ini sesuatu tingkat ini cukup? Inilah yang tidak terlalu banyak, pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan. Inilah yang gak cukup-cukupnya sampai kita akan pulang. Iya. Inilah yang perlu terus-menerus. Ya, jadi kalau semalam di dalam pengisian salah satu dikatakan bahwa apa? Untuk bersukacita itu sebuah komitmen, dikatakan ya. Untuk bersukacita itu sebuah ketetapan. Jadi kalau kita mau bersukacita, itu sebenarnya ketetapan hati kita juga perlu mendukung. Aku mau bersukacita atau tidak. Jadi kalau hari ini si pemazmur yang menjadi komitmennya, yang mau menjadi ketetapan hatinya, dia katakan apa? Aku mau memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku mau meninggikan Tuhan. Aku mau mengagungkan Tuhan. Aku mau menomorsatukan Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Itu satu ketetapan di dalam diri pemazmur ini. Mengapa? Iya. Mengapa ada lahir komitmen yang sedemikian? Kenapa ada lahir ketetapan untuk mau bermazmur bagi Allah? Katanya selagi aku ada. Kalau kita berkomitmen dalam hal apa ya? Sebuah pernikahan kalau tidak ada komitmen ini bahaya. Kalau sebuah kesetiaan di dalam pernikahan itu butuh komitmen.
Dan komitmen itu terus-menerus perlu untuk dibaharui. Iya. Kalau tidak ada komitmen, banyak godaan di luar. Iya. Yang akan membuat apa? Kita keluar dari apa yang menjadi jalur seharusnya kita berjalan. Maka itu butuh satu ketetapan. Iya. Dan di sini tadi pemazmur katakan memuliakan Tuhan. Itu ketetapannya untuk selama dia hidup. Mengapa dikatakan sedemikian? Karena dia mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Dikatakan di ayat 3 nanti sampai 10 bahwa Allah itu memberi keselamatan. Mari kita melihat korelasi yang agak mirip dengan hal ini adalah di dalam Mazmur 103. Kita lihat Mazmur 103 ayat 2 saya bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Iya. Memang di dalam Mazmur 146 ini tidak jelas siapa penulisnya. Tetapi dugaan-dugaan dari penafsir ini kemungkinan arahnya kepada Daud juga. Tetapi di Mazmur 103 ini jelas dari Daud. Ungkapan pujian Daud kepada Tuhan yang paling mendasari dan yang paling awal yaitu apa? Karena dia sudah mengalami pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan dan kejahatannya di hadapan Tuhan. Ini adalah pintu, ini adalah awal. Di dalam Mazmur 146 ini tadi pun, siapakah Allah yang dikenal oleh pemazmur ini? Dia Allah yang memberikan keselamatan. Ya tentunya ini kita bisa melihat dari manakah perlu manusia diselamatkan oleh Tuhan. Ya mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang ada. Tetapi yang paling mendasar dan yang paling besar dari semuanya itu apa? Yaitu segala dosa dan pelanggaran kita. Kenapa? Ini yang membuat kita terpisah dari Allah. Jadi si pemazmur ini di dalam perjanjian lama dia sudah jelas mengerti Allah itulah yang memberikan keselamatan. Siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menyatakan diri kepada nenek moyangnya, yaitu Yakub. Yakub kita sangat tahu siapa dia ya. Yaitu seorang yang menipu, seorang yang suka sekali mengandalkan kekuatannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Tetapi kita tahu bagaimana awal Tuhan menjumpai Yakub ketika dia barusan menipu abangnya Esau. Dia melakukan satu hal yang sangat jahat, bersekongkol dengan ibunya untuk menipu abangnya dan juga menipu bapaknya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan dengan caranya. Maka kita lihat Esau mau membunuh dia dan dia lari disuruh oleh ibunya untuk pergi ke pamannya Laban. Enggak ada harapan bagi Yakub. Pamannya aja belum pernah dia lihat. Dia hanya tahu kampungnya di mana, namanya siapa. Tapi wajahnya dia belum pernah lihat. Seperti apa pamannya dia tidak tahu. Lalu di rumah tidak ada lagi tempat. Kenapa? Karena abangnya siap untuk membunuh dia. Tujuan ke depan gak jelas, yang di belakang gak bisa lagi diharapkan. Ini sesuatu yang sangat menekan, ini sesuatu yang sangat berat dalam hidup Yakub. Maka di tengah malam, di tengah hutan itu, di Betel, di mana di situ tentu Yakub bergumul kepada Tuhan. Iya. Maka disitulah Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, di mana dia melihat ada malaikat Allah itu turun naik. Dan Tuhan berjanji berkata kepada Yakub bahwa dia akan menyertai, bahwa dia akan memberkati, dan bahwa dia yang akan membawa Yakub kembali ke tanah itu.
Di dalam pergumulan yang sangat berat, di dalam tekanan yang sangat berat, di dalam ketidakpastian yang ada, Daud bergumul dan Tuhan menyatakan diri. Dan kita melihat di dalam perjalanan hidup ada banyak Yakub yang sebenarnya tidak setia, tidak berpegang terus kepada apa yang Tuhan janjikan. Tetapi Allah yang berjanji kepada dia tadi adalah setia. Ada banyak kegagalan Yakub setelah Tuhan menjumpai dia, setelah Tuhan memberikan janji kepada dia. Ada banyak kegagalannya di dalam perjalanan. Tetapi apa? Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji itu tidak pernah ingkar dari Yakub. Dia menggenapkan apa yang dia katakan. Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Iya. Kalau dipikir-pikir, di manalah jalannya ya? Dia untuk membuat hewan, artinya ternak pamannya itu, supaya domba, kambing pamannya itu berbintik-bintik dan yang kuat-kuat, hanya dengan mengambil pepohonan itu untuk dimakannya gitu. Apa sebenarnya kaitannya untuk membuat kulitnya berbintik-bintik? Bukankah ini sebenarnya adalah karena Tuhan memberkati dia sebagaimana Tuhan berjanji? Maka di sini tadi kita melihat yang pertama yang dilihat oleh pemazmur ini, pengenalannya akan Tuhan. Ia yang memberi keselamatan. Sebagaimana di dalam Mazmur 103 tadi, yang mengampuni kesalahan, yang menebus dari lubang kubur, yang dikatakannya juga menyembuhkan segala penyakit. Yaitu apa? Penyakit dosa itu. Bukankah itu yang tertulis di dalam Yesaya 53? Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dari manakah kita perlu disembuhkan? Dari hati yang cenderung memberontak kepada Tuhan. Ini penyakit. Dan ini bukankah semakin jelas dinyatakan di dalam Natal-Natal yang sudah kita lalui selama ini. Allah yang memberi keselamatan itu bukan lagi adalah Allah yang sepertinya di dalam perjanjian lama itu tidak jelas sejelas yang hari ini. Tapi walaupun demikian pemazmur sampai kepada pengenalan yang sedemikian. Hari ini kita sudah jelas melihat Yesus Allah yang datang ke dalam dunia. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Dia datang untuk memberikan kelepasan. Dia datang untuk boleh menebus kita dari dunia kematian. Oleh karena tuntutan dosa. Jadi kita melihat bagaimana Yesus di dalam ketika dia hadir di dalam dunia, dia melakukan mujizat-mujizat, itu adalah sebagai bentuk dia menyatakan dia Allah yang datang untuk membebaskan. Dia Allah yang datang untuk boleh memerdekakan, yang datang untuk boleh memberikan keselamatan. Dan dialah Allah yang memberi dirinya, bukan hanya datang menjadi manusia, memberi dirinya mati. Sebagai bentuk betapa dia sungguh mengasihi kita. Betapa dia ingin untuk menyelamatkan kita. Dan dia Allah yang bangkit dari antara orang mati. Apa rupanya kuasa yang tidak ada lagi pada dia? Apa rupanya kuasa yang tidak ada dalam kendalinya? Kalau kematian itu sendiri pun si dia sudah kalahkan. Adakah lagi kuasa yang lain yang tidak di dalam kendalinya? Inilah Allah yang datang untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Bagaimana untuk memasuki tahun 2026 ini? Apakah bagian ini sudah menjadi pengalaman kita semua? Di mana Tuhan itu sudah dengan pasti kita yakini menyelamatkan aku dari perbudakan dosa. Ya, bukan hanya sekedar yang menjawab doaku dari dulu waktu aku kecil. Ya, saya sangat nempel di benak saya ya waktu Bikopon itu setua itu loh.
Udah hampir 70 berapa waktu itu. Tetap cuman yang diingatnya adalah apa? Aku dulu dijawab Tuhan doaku, gak takut lagi aku setan. Itu sampai hampir akhir hidupnya. Betapa tidak terbuka-terbukanya Allah ini yang memberikan keselamatan dari perbudakan dosa. Gak sampai pernah dia melihat aku orang berdosa yang perlu diselamatkan. Karena ini satu-satunya membuat Tuhan itu gak bisa berelasi dengan kita. Dosa itu membuat kita gak bisa memiliki hubungan dengan Allah sehingga terjadi Immanuel itu. Maka syukur di akhir hidupnya ya. Saya tidak tahu memang hatinya ya. Tetapi dia sendiri waktu itu mengakui bahwa aku berdosa dan mengakui aku mau datang kepada Tuhan. Soal hati itu Tuhan dan dirinya. Tetapi apakah ini sudah menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi di mana kita bersyukur hal terbesar itu sudah Tuhan kerjakan, yaitu apa? Memberikan keselamatan. Pengampunan dosa itu tidak ada lagi di bawah hukuman. Siapa lagi Allah itu dikatakan tadi di sini yang dikenal oleh pemazmur ini, menjadikan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Yang menjadikan laut dan segala isinya, Allah inilah yang tetap setia. Kita melihat firman Tuhan katakan sekalipun manusia tidak setia, tetapi Allah itu tetap setia. Dia memberikan firman-Nya sekalipun manusia itu tidak setia, tetapi Allah itu tidak pernah berubah untuk menggenapkan apa yang Dia janjikan. Ini jelas kita melihat sehubungan dengan kesetiaan Tuhan di dalam janjinya soal penyelamatan. Dia sudah berjanji kepada ular dan kepada kepada Adam dan Hawa, bahwa apa? Akan datang seorang penyelamat dari keturunan perempuan. Tapi kita melihat sekalipun manusia pada zaman itu tidak setia, tetapi Allah tidak berubah dalam setianya ini. Dia semakin membukakan lebih jelas tentang penyelamatan ini dan akhirnya digenapkan di dalam Kristus. Inilah Allah yang dikenal oleh pemazmur ini tadi. Dikatakan siapa lagi Allah yang dikenalnya? Yang menegakkan keadilan, Dia adil. Jadi kadang-kadang kita yang cari keadilan gitu ya. Menuntut keadilan lagi gitu ya. Bahkan kita sendiri pun sering tidak adil. Tetapi menuntut orang lain untuk adil. Kita sendiri pun banyak kali kita tidak melakukan hal yang adil. Gak usah dulu jauh. Orang tua kepada anaknya. Kadang-kadang tidak adil. Iya. Tapi seringkali kita menuntut keadilan dari manusia yang sudah berdosa. Dari manusia yang sudah bercacat. Dikatakan oleh pemazmur ini tadi, Allah itu yang adil dan Dia akan tegakkan itu. Iya. Jadi walaupun kita nggak tegakkan, Dia sendiri akan tegakkan. Dalam artian gini, sekalipun bukan perlu kita menuntut kau harus adil. Tuhan itu adil. Maka kalau kita sendiri juga tidak adil, Tuhan juga akan menegakkan keadilan itu. Ya, kemarin ada situasi di kampung terjadi gitu ya. Ya. Durian aneh itu hilang terus gitu. Dia berharap supaya akan bisa saya bawa ke Medan. Belum kami ke ladang, udah orang duluan ke ladang. Jadi karena ada orang-orang tertentu yang didapat di ladang seperti itu ya, lahir hati gondok gitu ya, lahir hati yang gondok dan berusaha menegakkan keadilan itu dengan cara sendiri. Apa yang terjadi? Berantem. Apalah durian kan? Tetapi apa? Karena merasa tidak adil, ini aku punya gitu ya. Tetapi kenapa suka-sukanya berusaha menegakkan keadilan itu dengan cara sendiri? Terakhirnya apa? Bukannya baik, akhirnya kacau yang ada.
Kenapa? Karena gak rela menerima ketidakadilan itu. Lebih kadang memandang durian lebih mahal daripada jiwa manusia. Maka apa? Durian begitu dipertahankan sekali. Tetapi jiwa manusia tadi, kenapa dia mencuri coba? Pengen kali dia terus. Walaupun ada duriannya, dia pengen durian orang begitu ya. Kenapa? Ini kan karena dosa tadi. Yang cenderung terus kepada melakukan yang jahat tadi. Tapi gak bisa melihat ke situ. Kita yang panas gitu ya. Tetapi pemazmur ini tadi melihat Allah itu menegakkan keadilan. Maka bukan bagian dia untuk menuntut. Bagian dia bagaimana Allah dia menaruhkan pengharapannya kepada Allah yang akan menegakkan keadilan. Siapakah Allah itu yang dia kenal? Memberi roti. Dia yang memberkati untuk makan dan minum. Pemazmur 127 katakan apa? Bukan karena apa? Berjuangnya kamu. Bangun cepat pagi-pagi dari tidur paling malam untuk memperjuangkan sepotong roti. Tetapi dia katakan justru itu dia berikan kepada anak-anaknya selagi dia tidur. Sudah dipersiapkan. Ya kan sama seperti orang tua ya. Sudah masak apa dia? Masak kue tio, padahal anaknya masih ngorok pagi-pagi. Mikir sarapan anakku nanti ke sekolah. Padahal anaknya belum bangun. Kalau kita orang tua saja sedemikian kita lakukan kepada anak kita, bukankah Allah akan berbuat sedemikian terhadap anak-anaknya? Maka yang perlu kita pastikan, aku sudah anak atau masih berlawanan dengan dia kan itu. Kalau sudah anak dikatakan di dalam Mazmur 127 itu apa? Dialah yang akan menyediakan roti ketika anak-anaknya masih tidur. Jadi kalau gitu bukan berjuang kita, tidak. Kita harus berjuang, tetapi bukan perjuangan menjadi tujuan utama. Perjuangan untuk roti itu tujuan utama. Perjuangan utama kita sebagaimana Mazmur tadi katakan memuliakan Tuhan. Kalau ini tujuan kita, roti itu Tuhan akan sediakan. Iya. Maka dia yang memberikan roti. Di ayat yang ke-7 dikatakan membebaskan. Orang terkurung membuka mata, menegakkan, mengasihi, menjaga. Bahkan dia adalah raja. Ayat 10 sama-sama kita baca dua-dua ya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Betapa banyak orang Tuhan menjadi penolong. Haleluya katanya. Tetapi Tuhan menjadi raja. Ini dia diam. Tuhan yang pembebas tadi, Tuhan yang mengampuni dosa, Tuhan yang memberi keadilan, Tuhan yang menyediakan roti, yang membebaskan, membuka mata, bahkan tadi yang menegakkan, yang mengasihi, ini raja. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka kemarin salah satu yang sudah artinya ibadah di Kutagerat itu dia bilang, iya selama ini gak sampai aku mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Aku senang ketika Tuhan itu menjadi penyelamat hidupku. Aku senang ketika Tuhan juru selamat dari dosaku. Tapi aku gak tahu bahwa ternyata dia raja yang harusnya menjadi raja. Memimpin, mengatur, menuntun hidupku yang kepadanya aku harus taat. Ini pula yang terbuka bagi dia. Tuhan menyelamatkan dia dari dosa, dia senang. Tapi menjadikan Tuhan itu raja, itu masih apa? Pertanyaan. Kan Tuhan ini bukan Tuhan yang tadi hanya membebas dan menolong, menyelamatkan dari perbudakan dosa, tetapi dia raja. Jadi kalau bukan Tuhan yang jadi raja, yang adalah raja ini, menyelamatkan aku mau, dia raja aku gak mau. Bukan Tuhan yang disampaikan pemazmur ini, kan begitu ya. Itu Tuhan yang mana itu? Itu Tuhan yang kau ciptakan sendirilah.
Kalau cuman kamu mau dia menjadi penolong, cuman mau menyelamatkan dari dosa, cuman mau menjadi memberkati, tapi nggak mau Tuhan yang adalah Raja, itu apa? Itu palsu. Bukan yang diberitakan oleh pemazmur ini. Karena yang diberitakan si pemazmur ini, Tuhan yang membebaskan itu adalah Tuhan Raja. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apakah Tuhan yang ini yang kamu sudah terima? Inikah yang sudah raja dalam hidupmu? Yang kamu bersedia diatur dan dipimpin oleh Dia? Yang kamu bersedia untuk menundukkan hidupmu kepada Dia? Jadi ini yang dikenal oleh pemazmur lagi. Maka kita lihat pemazmur 146 ini tadi diawali dengan hati yang memuji, diakhiri dengan hati yang memuji. Awalnya haleluya, di akhir pun dia katakan tadi haleluya. Alfa dan Omega, inilah Allah. Dialah awal dan yang akhir. Inilah yang Tuhan inginkan dari setiap umat yang sudah Dia tebus. Hati yang memuji Dia bukan hanya di awal pertobatan, tetapi hati yang memuji Dia terus menerus, bahkan sampai di akhir dari hidup ini Tuhan berikan. Memuji bukan sekedar tadi nyanyian ya, tetapi ini adalah bentuk ungkapan iman yang didasari dari jiwa yang terdalam. Iya. Apakah menjadi nasihat daripada pemazmur ini bagi semua pembaca? Pemazmur apa yang dia alami tentang Tuhan, dia tidak ingin itu hanya bagi dia sendiri. Tetapi apa yang dia alami tentang Tuhan, dia rindu untuk bagikan bagi semua orang. Ya, syukur dia membuat tulisan sehingga ini menjadi peringatan, mengingatkan semua orang sepanjang zaman yang membaca Mazmur ini. Dan tentunya ini juga yang dia ingatkan kepada orang-orang sezamannya. Kalau orang sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya, bagaimana dibebaskan dari perbudakan dosa itu yang dulu begitu beratnya, dan bagaimana mengalami Tuhan memberikan pertolongan. Masa akan diam untuk orang yang masih terhilang? Bingung juga kan? Saya makan nasi goreng Bata aja di Simpang Sipakata. Pertama kali gitu kan. Kok enak ini nasi gorengnya ini. Gak pernah saya makan seperti ini pakai andaliman gitu ya. Itu saya sudah promosi sama pemuda-pemuda. Akhirnya mereka pergi ke sana. Ini masih sehubungan nasi goreng loh. Lewat kerongkongan ini selesai. Dan udah jadi penyakit bahkan kadang-kadang. Masakan pengalaman bagaimana Tuhan membebaskan dari dosa, mengampuni dari dosa, membebaskan dari kematian, dan bagaimana mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup. Enggak ada kerinduan untuk orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Kalau kita sungguh mengimani bahwa Yesus satu-satunya jalan, bahwa di dalam Dia adalah ada pengampunan, dan di dalam Dia tidak ada penghukuman yang kekal. Masa kita diam? Masa akan kita diam? Masa akan kita enggak menceritakan? Ini aneh ini. Kan iya ya? Makan bakso aja kita cerita. Mengalami Tuhan sedemikian kita enggak cerita, berdiam diri. Ini sesuatu, ini bisa sakit. Ada masalah itu di dalamnya. Kalau memang sungguh sudah mengalami Tuhan itu di dalam hidup. Tentu akan ada kerinduan. Untuk boleh apa? Orang pun mengalami Tuhan itu sungguh ada jadi dalam hidupnya. Supaya terjadi keselamatan itu. Ini enggak masak nanti orang tua kita. Lebih besar kita lihat kesalahannya daripada kerinduan kita untuk dia diselamatkan. Bingung juga kita ya. Aku gak tahu kan bingung atau enggak. Iya ya, kenapa? Enggak sampai hatiku sedemikian. Tanya Tuhan lah. Kenapa enggak memiliki hati yang sedemikian coba?
Maka kita lihat tadi ini apa yang menjadi nasihatnya kepada pembaca. Mari kita lihat Mazmur 46 ayat 3 ini tadi. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyap maksudnya. Mari kita melihat Yesaya 2. Yesaya 2 ayat 22. Saya bacakan. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Apa dia bilang? Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Hanya napas di hidung, cuman itu katanya. Lalu sebagai apa dia dianggap? Artinya apa? Gak ada artinya itu, gak ada penting-pentingnya itu. Karena dia hanya seperti hembusan napas, cuman itu. Mari kita melihat Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana Tuhan dulu menciptakan manusia? Kita melihat Kejadian 2 ayat 7. Saya baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu kita tahu dulu hanya apa? Debu tanah. Yang akhirnya berarti karena Tuhan hembuskan napas. Maka di dalam Mazmur 146 tadi dikatakan apa? Kalau dia mati udah hilang semua maksud-maksudnya. Di dalam perjanjian lama secara khusus orang Israel seringkali mereka berharap menaruhkan harapan mereka, menaruhkan keinginan untuk ditolong itu kepada manusia. Maka kalau misalkan mereka menghadapi perang, sering kali mereka mengarahkan mata kepada apa? Kerajaan-kerajaan yang adikuasa. Pernah Asyur sebagai adikuasa, mereka berharap ke sana. Pernah Mesir, salah satu adalah negara yang kuat pada zaman itu, dia berharap ke sana. Pernah Babel, dia berharap ke sana. Jadi di dalam perjanjian lama ini tadi, sering kali orang-orang Israel itu menaruhkan harapan kepada orang-orang yang kuat. Bangsa-bangsa yang kuat. Maka di sini tadi dikatakan bahwa manusia itu termasuk bangsawan yang punya kuasa dan juga punya uang. Dikatakan apa? Ia tidak bisa memberi keselamatan. Kalau dia katakan tadi apa? Nyawanya melayang, dia kembali ke tanah. Hilang semua maksud-maksudnya. Kemana kita menaruhkan pengharapan di dalam hidup kita? Apakah kita menaruhkan pengharapan? Merindukan kita ditolong oleh manusia? Atau bahkan yang lebih buruknya lagi ya. Manusia kan cuma ciptaan. Yang lebih mengerikan lagi menaruhkan pengharapan kepada yang gak bernapas pula itu. Ya, itu apa? Pepohonan, batu, jimat-jimat, napasnya pun tak ada. Kepada yang bernapas saja Tuhan katakan jangan kamu menaruhkan harapan. Kenapa? Manusia itu napasnya dari Tuhan. Kalau udah Tuhan ambil napasnya, hilanglah semua maksudnya. Kemana kita menaruhkan harapan kita? Di dalam tahun yang baru ini, apakah kita menaruhkan harapan kita itu kepada Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita? Atau mengandalkan orang lain? Apa di dalam Yeremia 17 itu mungkin kita hafal ya? Atau kita lihat, mari kita lihat Yeremia 17 ayat yang kelima. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa Tuhan katakan? Orang kalau mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan kekuatannya, Tuhan bilang terkutuk. Tuhan akan buat keadaannya itu dibilang apa? Seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Kenapa Tuhan lakukan ini? Supaya dia tahu, dia cuma manusia. Supaya dia tahu, yang dia harapkan itu tidak ada Tuhan. Yang dia harapkan itu bukan Tuhan. Maka Tuhan izinkan ini yang terjadi untuk menyadarkan apa? Bahwa dia perlu Tuhan menjadi pengharapannya. Bukan kekuatannya, bukan orang lain, dan bukan yang lain. Karena itu semua bukan Tuhan. Tetapi apa tadi Tuhan katakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu maksudnya apa? Menaruhkan segala harapannya itu kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Orang yang kayak gini sengaja Tuhan tanam seperti pohon di tepi air. Ya kalau di Timur Tengah sana kan agak apa ya, bisa dibilang keadaan tanahnya kan tidak subur gitu ya. Ada banyak padang gurun gitu. Maka di tengah-tengah padang gurun kalau ada satu pohon yang hijau, ini langsung membuat mata terpana ke sana. Ini membuat langsung pandangan sejuk. Kalau semua gurun, lalu ada satu pohon. Apalagi kalau pohon itu satu-satunya yang hijau di tengah-tengah situasi itu. Maka semua orang akan melihat pohon itu. Tuhan bilang, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya kepada Tuhan, dengan sengaja Tuhan akan tanam dia di pinggir air. Untuk dilihat oleh orang bahwa inilah orang yang sungguh aku di atas dia. Maka sebenarnya Tuhan cari-cari ya, yang mana yang Tuhan akan tanam di pinggir air itu. Karena apa? Tuhan akan dimuliakan lewat hidupnya. Siapakah orang-orang itu yang dengan sengaja Tuhan akan tanam di pinggir air, dia katakan tadi. Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Iya. Dikatakan tadi apa? Tidak mengalami panas terik, orang akarnya kepada air itu. Bukan berarti gak kemarau, bukan berarti gak ada panas. Tetapi situasi di luar tidak menjadi pengaruh yang besar dalam dirinya. Karena apa? Akarnya kepada air itu. Dan tiba musimnya dia berbuah. Iya. Berbeda dengan pohon ara yang dilihat oleh Yesus. Harusnya sudah musimnya gak ada buah. Maka seperti yang kita dengar pengisian semalam. Tuhan bilang, tebang itu. Ngapain di situ gak ada gunanya? Iya. Tapi di sini tadi dikatakan, malah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan mau. Semakin menunjukkan inilah orang yang atasnya aku dipermuliakan. Iya. Jadi rupanya Tuhan pengen kali ya menanam kita di pinggir air ini tadi supaya dia yang makin terlihat. Maka menjadi pertanyaannya, kemanakah saudara menaruhkan pengharapan saudara? Iya, bisa menjadi apa ya? Evaluasi di tahun 2025. Kemana kita menaruhkan harapan kita dalam tahun itu, waktu itu. Dan hari ini, untuk menjalani tahun 2026 ini, kemana kita akan menaruhkan harapan kita? Semua gak ada yang pasti. Hanya satu yang pasti, yaitu Tuhan yang sudah datang dari surga, yang sudah memberi dirinya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan yang bangkit dari antara orang mati, yang menyediakan tempat di surga bagi setiap yang percaya kepadanya, dan yang bahkan berjanji menyertai
yang sudah Dia wujudkan dengan apa? Memberikan Roh-Nya yang kudus dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sudah mengalami keselamatan dari Tuhan dalam hidup saudara dan semakin mengalami Tuhan hari lepas hari? Kita baca Mazmur 146 ayat 5 ini, sama-sama kita membacanya, dua-dua ya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Mu yang besar itu kepada kami. Dengan rela memberi diri-Mu turun menjadi manusia. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk boleh menebus kami dari segala kejahatan dan dosa kami. Dan Engkau Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada satu kuasa pun tidak di bawah kuasa-Mu. Dan Engkaulah Tuhan, jikalau nyawa-Mu pun tidak Engkau sayangkan, demi menyelamatkan kami dari kejahatan, maka tidak akan ada hal apapun Tuhan tahan terhadap orang-orang yang sungguh menaruhkan pengharapan kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang berjanji dan Engkau Allah yang setia. Engkaulah kiranya boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sungguhkah kami sudah mengalami Engkau seperti yang dialami oleh pemazmur ini? Biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri akan boleh mengoreksi hati kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong kami. Sehingga sebagaimana pemazmur ini tadi katakan, kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi Engkau Allah yang sudah memberi diri-Mu mati untuk dosa kami ini sebagai jaminan kami, kekuatan kami, kasih-Mu yang besar. Ini juga yang akan menjadi pengharapan kami untuk ke depan. Sekalipun tidak ada yang pasti, tetapi Engkau Allah kami yang sejati, penolong yang sejati, yang akan memelihara kami ke depan, yang menuntun kami ke depan. Biarlah Engkau memberikan hati kami boleh lembut untuk boleh terus diatur, dipimpin, dan diajari oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.